Hai semua, selamat datang di channel Mama Akbar Alicia. Jika kalian mempunyai pisang yang sudah matang dan juga roti tawar, kalian tidak usah bingung-bingung lagi mau dibuat apa. Ini aku ajarin kita buat menjadi kue yang sangat enak. Pertama ada pisang, di sini kita haluskan dulu pisangnya. Lalu saya tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Selanjutnya sudah saya siapkan 1 saset santan instan yang ukurannya 65 ml. Kita satukan pisang, gula dan santannya, lalu kita aduk ya sampai merata. Lalu saya tambahkan 2 sendok makan margarin. Kita aduk lagi. Selanjutnya ada vanili. Di sini saya menggunakan kurang lebih 1 sendok teh vanili bubuk. Campurannya ada 1 bungkus agar-agar. Di sini saya menggunakan agar-agar yang plain ya, yang warnanya bening, tidak ada warna. Saya langsung saja tuang, satukan dengan adonan pisang ini. Ini sudah jadi adonannya, saya mau panaskan sebentar di atas kompor. Nah, ini jadi kita aduk-aduk di atas kompor. Kita panaskan sebentar saja, tidak usah lama-lama, agar margarin tersebut dan gulanya itu halus ya. Selanjutnya untuk toppingan, di sini ada 8 lembar roti tawar, lalu ada keju yang sudah saya parut, dan ada choco chip. Saya siapkan loyang yang bulat. Sebelumnya saya olesi dulu dengan margarin agar nanti adonannya tidak lengket. Saya susun roti tawarnya di atas loyang. Jadi ini roti tawarnya saya gunting-gunting dulu ya, bentuknya kotak-kotak kayak gini. Setelah roti tawar tersusun rapi, lanjut kita tuang adonan pisangnya agar roti tawarnya tertutup. Setelah itu kita taburi choco chip dan juga keju parut. Kita lakukan, kita ulangi cara yang sama seperti tadi. Kita susun lagi roti tawarnya, kita tuang lagi adonan pisangnya dan kita taburi choco chip dan kejunya. Bagian terakhir untuk bagian atas, saya susun kembali roti tawarnya di bagian atas. Nah, ini sudah jadi. Setelah itu kuenya saya mau kukus selama 30 menit di panci kukusan. Wow, ini sudah jadi, sudah 30 menit lalu sudah saya istirahatkan dulu agar tidak panas. Langsung saya letakkan di piring ya, saya balik seperti ini. Ini dia sudah jadi olahan pisang dan roti tawar menjadi kue atau cemilan yang sangat enak banget. Hai semua, selamat datang di channel Mama Akbar Alicia. Di video kali ini aku mau mengolah pisang yang sudah terlalu matang menjadi bolu pisang keju. Ini buatnya sangat mudah sekali karena tanpa oven dan juga mixer. Jika Bunda ingin tahu bagaimana cara aku membuatnya, silahkan ikuti video ini. Jadi di sini ada pisang. Kebetulan di sini saya menggunakan pisang kepok. Namun untuk pisang boleh diganti pisang apa saja ya.
Karena pisangnya kecil-kecil, saya menggunakan 6 buah pisang. Namun jika ditimbang, beratnya kurang lebih 170 gram. Pisang ini saya haluskan menggunakan garpu. Ini sangat mudah sekali ya menghaluskannya, karena memang teksturnya sudah matang dan sangat lembut. Selanjutnya, saya siapkan wadah kosong. Di sini akan saya kocok 2 butir telur. Saya kocok bersama dengan gula pasir. Di sini saya menggunakan 120 gram gula pasir. Ini saya kocok barengan sampai warnanya berubah pucat. Jika telur dan gula sudah menyatu seperti ini, warnanya sudah berubah menjadi pucat, saya campurkan pisang yang tadi sudah kita haluskan ya. Kita aduk kembali sampai pisangnya juga ikut menyatu bersama telur dan gulanya. Selanjutnya, saya tambahkan 1 saset santan instan, yaitu ukurannya kurang lebih ada 65 ml. Boleh merek apa saja ya. Kita kocok lagi sampai santannya menyatu. Langkah selanjutnya, biar lebih harum, saya tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk. Lalu, agar teksturnya lebih mengembang, saya tambahkan 1 sendok teh soda kue dan 1 sendok teh baking powder. Saya kocok lagi ya. Selanjutnya, untuk tepung terigu saya tambahkan 170 gram. Namun di sini agar tidak bergerindil, jadi tepungnya saya saring dulu ya. Dan juga untuk mengaduknya jadi sedikit-sedikit dulu, biar tekstur tepungnya tidak ada yang menggumpal. Nah seperti ini. Untuk mengaduknya pelan-pelan saja, tidak perlu kencang-kencang seperti kita mengocok telur. Setelah tercampur rata, kita masukkan sisa tepung tadi sampai habis. Kita aduk lagi sampai adonan semua tercampur rata. Kita aduk perlahan seperti ini ya. Yang terakhir di sini saya tambahkan 8 sendok makan minyak sayur. Jadi minyak sayur ini kita taruh di bagian terakhir ya. Kita aduk kembali sampai adonan kalis. Selanjutnya sudah saya siapkan loyang berbentuk bulat seperti ini. Ini sebelumnya loyangnya sudah saya olesi dulu dengan margarin. Saya tuang adonan pisangnya ke dalam loyang tersebut. Setelah itu kita ratakan adonannya di dalam loyang. Lalu untuk atasnya saya taburi dengan keju parut. Selanjutnya saya ingin kukus bolu pisangnya. Di sini saya sudah panaskan panci kukusan. Lalu saya kukus selama 30 menit. Jangan lupa pancinya ditutup ya. Nah, ini sudah 30 menit, ya sudah matang. Kita diamkan dulu 10 menit ya. Nah, ini sudah 10 menit kemudian sudah jadi bolu pisang kejunya. Saya mau sajikan di piring. Nah, ini sudah jadi bolu pisang keju, no oven, no mixer, tapi rasanya sangat enak. Hai semua, selamat datang di channel Mama Akbar Alicia. Di video kali ini, aku mau membuat resep dari pisang yang sudah matang menjadi cemilan yang sangat enak hanya dengan 4 bahan saja. Bahan-bahan tersebut terdiri dari ada 150 gram pisang atau sebanyak 6 buah, namun ukurannya tidak terlalu besar ya. Di sini kebetulan saya menggunakan pisang kepok, namun
Jika tidak ada di rumah pisang kepok, bisa diganti pisang apa saja ya. Ini saya haluskan menggunakan garpu. Jika sudah halus, saya sisihkan dulu. Selanjutnya, saya siapkan wadah. Di sini sudah ada 250 gram tepung terigu. Lalu saya tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan. Ingat ya, hanya 1 sendok teh aja, bukan 1 bungkus. Selanjutnya, saya campurkan 200 ml susu cair instan. Saya campurkan juga pisang yang tadi sudah dihaluskan ya. Kita aduk merata, kita uleni. Itu tadi 4 bahan yang kita butuhkan ya. Selanjutnya, saya tutup rapat. Di sini saya menggunakan plastik wrapping. Boleh diganti dengan serbet atau yang lainnya. Yang penting rapat. Lalu saya istirahatkan adonan selama 1 jam. Setelah diistirahatkan adonan, sekarang saya mau goreng nih. Di sini saya menggunakan sendok teh dan sendok makan. Jadi bentuknya seperti ini, bulat-bulat. Karena memang dia teksturnya itu tidak keras ya, jadi masih agak lembek gitu tekstur adonannya. Jadi di sini kita menuangnya ke dalam minyak itu menggunakan sendok. Jangan lupa diaduk ya, agar tidak gosong. Jika warnanya sudah kecoklatan, kita angkat, lalu kita tiriskan dulu ya. Nah, ini hasilnya yang sudah saya goreng, bola-bola pisang. Untuk toppingnya, di sini saya sudah siapkan gula halus di wadah. Jadi ini wadah tertutup ya, wadah yang ada tutupnya. Saya campurkan bola-bola pisangnya ke dalam gula halus. Lalu saya tutup wadahnya. Saya kocok-kocok ya, jadi seperti donat juga sih, agak mirip. Nah, seperti ini, seperti kue putri salju. Jika ingin berwarna coklat, di sini saya menggunakan Milo 1 saset. Saya taruh di wadah juga yang ada tutupnya. Kita lakukan prosesnya kayak tadi sama ya. Kita taruh bola-bola pisangnya. Lalu kita tutup wadahnya, kita kocok-kocok juga. Nah, ini sudah jadi bola-bola pisang ala Mama Akbar Alicia. Halo semua, jika kalian mempunyai pisang dan santan di rumah, kini kalian tidak perlu bingung lagi ingin diolah menjadi apa. Di video kali ini, aku mau kasih resep bagaimana cara mengolah pisang dan santan menjadi kue atau cemilan yang sangat enak. Ini kuenya teksturnya padat, kenyal, namun sangat lembut loh. Kalau kalian pengen tahu bagaimana cara membuatnya, ikutin terus video ini. Kebetulan untuk santan di sini saya menggunakan santan instan, jadi sangat simpel sekali. Saya menggunakan santan sebanyak 200 ml, lalu saya campurkan dengan 800 ml air. Kita tambahkan 1 lembar daun pandan. Ini daun pandannya sudah saya iris-iris ya, sudah saya cuci bersih. Kita aduk jadi satu.
Lalu kita didihkan di atas kompor. Diaduk-aduk jangan sampai santannya pecah. Setelah mendidih, kita istirahatkan dulu sampai dingin. Di sini untuk pisang, kebetulan saya menggunakan pisang kepok ya. Namun jika Bunda di rumah ada pisang lain, boleh diganti. Kita kupas pisangnya, kita iris memanjang menjadi 4 atau 5 bagian. Kebetulan di sini saya menggunakan 7 buah pisang ya. Namun ini bisa sesuai selera tergantung nanti ukuran besar loyangnya. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan wadah kosong. Saya masukkan 25 sendok makan tepung beras atau jika ditimbang sebanyak 250 gram atau 1/4 kilo. Lalu selanjutnya saya masukkan 10 sendok makan tepung tapioka atau jika ditimbang sebanyak 100 gram. Untuk gula pasir agak banyak nih. Di sini saya menggunakan 15 sendok makan gula pasir atau 150 gram. Saya tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu 2 saset vanili bubuk, kita tuang air santan yang tadi sudah kita dinginkan ya. Jadi ini santannya tidak dalam kondisi panas, tapi ini saya tuangnya sedikit dulu ya. Jadi jangan langsung sekaligus gitu. Kenapa? Agar adonan tidak ada yang menggumpal ya. Jadi rata kita aduknya. Nah, jika teksturnya sudah terlihat tidak ada yang menggumpal, baru kita tuang semua air santannya. Untuk daun pandannya tidak usah dibawa ya. Kita aduk. Nah, saya di sini mau buat adonan yang warnanya hijau. Jadi saya pisahkan 400 ml adonan kue tadi ke dalam wadah lain. Nah, setelah saya pisahkan seperti ini, saya tambahkan pasta pandan ya. Jadi untuk pewarna hijau di sini saya menggunakan pasta pandan. Namun jika Bunda di rumah tidak menggunakan pasta hijau juga bisa. Jadi nanti kuenya akan berwarna putih semua gitu ya, Bun. Jadi intinya untuk pasta pandan ini opsional, boleh dipakai boleh tidak. Selanjutnya saya sudah siapkan loyang. Loyang boleh bentuk apa aja, boleh kotak, boleh bulat, pokoknya seadanya di rumah. Saya mau olesi dulu loyangnya dengan margarin agar nanti tidak lengket ya adonannya. Setelah itu untuk bagian bawah saya olesi dengan kertas minyak atau paper oil. Tapi boleh diganti dengan plastik ya, plastik yang bening gitu yang lebar. Boleh. Gunanya agar tidak lengket aja sih. Nah, saya tuang adonan hijaunya setengah aja ya. Jadi 200 ml setengah aja, karena kan tadi kita buatnya 400 ml. Jadi kita gunakan setengahnya dulu. Ini untuk bagian awal ya. Kita kukus. Kita sudah siapkan kukusannya, sudah kita didihkan dulu ya. Kita kukus selama 5 menit. Jika sudah 5 menit, kita buka. Baru saya akan susun pisangnya. Pisang yang tadi sudah saya iris, saya susun di atas adonan hijau. Lalu selanjutnya saya tuang adonan putihnya. Kira-kira saja. Ini saya tuang adonan putih sebanyak 4 atau 3 ya. Pokoknya agar ketutup aja sih. Tapi pisangnya ini akan mengambang. Lalu kita tutup, kita kukus lagi selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit nih kita buka. Untuk proses yang ketiga, kita susun lagi pisangnya di atas adonan putih tadi.
Kita ulangi, kita lakukan cara yang sama ya bun, kayak tadi. Kita tuang adonan putih lagi. Kita tutup kembali, kita kukus lagi selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit kemudian kita buka lagi untuk proses yang keempat. Kita ulangi, kita lakukan cara yang sama ya kayak tadi. Kita taruh pisangnya, kita susun, lalu kita tuang kembali adonan putihnya. Oke, ini terakhir ya untuk adonan putihnya. Lalu kita kukus lagi selama 5 menit lagi. Proses kelima, kita susun kembali pisangnya. Nah, di sini saya mau habisin nih adonan hijau yang tadi saya sudah buat. Kita tuang di atasnya sampai habis ya. Untuk bagian terakhir, warna hijau ini kita mengukusnya agak lama, yaitu selama 30 menit. Nah, jika kita sudah mengukusnya selama 30 menit, jangan lupa kita dinginkan dulu kuenya. Nah, ini kuenya sudah jadi. Kebetulan ini sudah dingin tapi masih agak anget-anget gitu ya bun. Kita kikis dulu pinggirnya, lalu saya mau tuang ke piring. Cara menuangnya seperti ini. Kita tutup dulu loyangnya dengan piring, lalu kita balik. Nah, kita angkat. Nah, ini dia. Jangan lupa kertasnya kita ambil dulu ya. Tadi saya sudah ambil, kita skip aja. Lalu kita putar balik. Nah, seperti ini. Olahan pisang dan santan menjadi kue nagasari yang sangat enak. Nah, saya mau belah kuenya. Jangan lupa untuk pisau sudah saya olesi dengan minyak ya. Karena kita menggunakan pasta pandan atau pewarna hijau, jadi warnanya cantik. Untuk bagian atas dan bawah dia berwarna hijau. Tapi kalau bunda tidak menggunakan pasta pandan, dia warnanya akan putih semua. Nah, ini dia sudah jadi nagasari ala Mama Akbar Alicia. Ini teksturnya kenyal, padat, namun sangat lembut ya. Rasanya juga ada manis dan juga gurih. Mudah sekali bukan bunda membuatnya? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Dan juga aktifkan notif loncengnya agar dapat update terus video terbaru dari Mama Akbar Alicia. Halo sahabat setia channel Mama Akbar Alicia, welcome back to my YouTube channel. Buat bunda yang di rumah punya pisang nangka tapi masih mentah, bingung mau diapain? Nah, di video kali ini aku mau mengajak kalian untuk membuat keripik pisang nangka. Garing, renyah, gurih pastinya. Bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus video ini ya. Kebetulan aku di sini punya buah pisang, yaitu pisang nangka. Ini masih mentah, hanya 4 buah. Boleh dibagi dari tetangga sebelah ya. Nah, aku mau buat cemilan aja nih. Aku jadi mau buat keripik pisang aja yang simple. Kita bukanya hati-hati karena ini pisangnya masih mentah, jadi dia itu nempel sama kulitnya ya. Oke, pisang udah kita kupas semua. Di sini saya siapkan air di dalam wadah. Saya tambahkan garam karena di sini saya menggunakan pisangnya sedikit. Jadi saya menambahkan garamnya 3 sendok teh aja. Namun jika bunda di rumah pisangnya banyak, boleh ditambahkan garamnya ya.
Lalu saya tambah dengan pewarna makanan. Ini warna kuning, agar warna keripiknya nanti jadi cantik kuning gitu ya. Saya menggunakannya sebanyak 5 tetes aja. Lalu saya aduk-aduk di airnya, kita campur. Nah, untuk parutan pisangnya saya menggunakan model seperti ini. Ini parutan pisangnya itu jika bunda di rumah punyanya bentuk lain, bahan lain boleh ya. Ada kan yang kayu atau yang model lainnya boleh. Saya tapi adanya yang seperti ini. Nah, saya parut langsung di atas air yang tadi sudah kita beri pewarna. Kita parut pelan-pelan, hati-hati karena takut kena tangan. Kita parut ukurannya memanjang. Jadi modelnya panjang ya, karena kan keripik pisang nangka ini panjang, jadi sangat khas sekali dia keripiknya itu modelnya panjang. Nah, kita parut sampai habis. Langsung kita rendam ya di airnya. Nah, ini sudah saya parut semua. Seperti ini modelnya. Lalu saya diamkan dulu sekitar 30 menit aja. Jadi biar gurihnya itu terasa banget asinnya ya, dan warnanya juga cantik. Saya diamkan dulu selama 30 menit. Setelah 30 menit saya tiriskan seperti ini. Sudah saya tiriskan, saya panaskan minyak di wajan. Jika sudah panas, baru kita masukkan pisangnya ya. Ini tadi sudah kita parut, tapi ini saya masukinnya satu persatu agar dia tidak, bentuknya itu tidak meringkel, tidak hancur gitu ya. Kalau masih lembek kayak gini jangan kita aduk-aduk dulu, tapi cukup kita tekan-tekan saja. Jika sudah terlihat mulai garing, baru boleh kita aduk-aduk ya dari bawah gitu. Tapi tetap pelan-pelan saja ngaduknya. Nah, jika sudah kering garing seperti ini, kita angkat. Jangan lupa kita tiriskan dulu. Setelah ditiriskan, nah ini tempatnya sudah saya alasi dengan kertas, boleh diganti tisu atau yang lainnya agar minyaknya lebih meresap. Ini sudah jadi keripik pisang nangka yang gurih, garing, kriuk banget ala Mama Akbar Alicia. Hai sahabat setia channel Mama Akbar Alicia, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau mengolah pisang menjadi cemilan yang enak banget loh. Cemilan ini bisa kita sajikan untuk pagi-pagi teman kopi atau teh ya, apalagi di saat hujan. Wah, cocok banget nih. Bahan utama kita yaitu pisang. Di sini saya menggunakan pisang kepok ya, yang kecil-kecil seperti ini. Lalu ada tepung roti. Dan yang penting nih, saya menggunakan tepung untuk pisang goreng. Jadi simple banget, tidak perlu tambahan gula atau yang lain-lain lagi. Cukup satu tepung, yaitu tepung pisang goreng. Langsung saja, saya mau buka tepung pisang gorengnya. Saya siapkan wadah dulu ya. Kita tuang tepung pisangnya ke dalam wadah. Di sini saya menggunakan merek Sasa. Namun kalau bunda di rumah mau menggunakan dari merek lain juga bebas. Tapi saya cari simple aja yang banyak terdapat di toko-toko, yaitu merek Sasa ini ya. Saya tambahkan tepungnya dengan air. Untuk air jangan terlalu banyak. Jadi di sini saya membuat adonannya agak kental ya, tidak encer. Kita aduk-aduk sampai rata, sampai sudah tidak ada tepung yang menggumpal lagi.
setelah selesai kita aduk, untuk pisang, jadi saya belah dua seperti ini ya, memanjang. Saya belah dua karena di sini kebetulan saya pisangnya itu kecil ya bun. Tapi bunda jika di rumah mau menggunakan pisang yang besar juga boleh. Saya belah dua begini. Tapi kalau sekiranya bunda di rumah pisangnya terlalu tebal, jadi bisa dibelah tiga ya. Yaitu yang penting jangan terlalu tebal-tebal aja pisangnya. Langsung kita aduk-aduk semua di tepungnya, pelan-pelan aja biar nggak hancur. Selanjutnya kita angkat pisang yang ada di tepung. Lalu saya baluri dengan tepung roti tersebut ya. Jadi di sini saya langsung saja saya gulung-gulung di dalam tepung roti agar tercampur rata. Jadi untuk pisang yang sudah kita baluri dengan tepung roti seperti ini, bisa juga kita simpan di lemari es. Jadi misalnya kita mau gorengnya siang, sore, atau kita buat malam mau digoreng pagi juga bisa ya bun. Sudah simple banget. Jadi kita bikin kayak frozen food gitu. Nah ini sudah selesai semua. Saya baluri dengan tepung rotinya. Kalau di sini saya mau langsung aja digoreng. Jadi tidak ditaruh lemari es lagi. Seperti biasa kita panaskan minyak dulu. Apinya jangan terlalu besar. Langsung kita masukkan pisang gorengnya. Jika warnanya sudah berubah menjadi golden brown gitu, baru kita balik ya, jangan sampai gosong. Karena kalau terlalu matang nanti warnanya sudah tidak cantik lagi dia. Jadi kita di sini memakai warna yang golden brown aja. Sudah matang, langsung saya tiriskan. Kita mau masak yang kedua ya. Jadi di sini saya 2 kali masak. Oke, 2 kali goreng pisang sudah matang. Lanjut kita ke garnisnya. Kita mau bikin topping atasnya ya. Untuk topping atas di sini saya menggunakan keju parut dan susu kental manis yang coklat. Tapi kalau mau ditambah dengan topping lain juga boleh ya bun. Nah pisangnya saya susun di atas piring. Langsung saja. Nah ini sudah jadi banana crispy ala Mama Akbar Alicia. Bagaimana bunda, sangat mudah kan membuatnya? Saya mau tes ya. Nah ini dia beneran renyah banget, beneran pisangnya jadi crispy banget ya. Semua itu juga berkat tepungnya yang kita gunakan. Jadi kualitas tepung itu sangat ngaruh ya. Pokoknya nikmat banget nih. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan share ya bunda. Jangan lupa subscribe.